Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa kita selalu dalam lindungannya. Amin. Inilah renungan menghadapi kematian. Seandainya kematian merupakan tempat peristirahatan yang tenang dari seluruh keluh kesah hidup manusia di dunia, niscaya kematian merupakan suatu kabar gembira yang dinanti-nanti bagi setiap insan. Akan tetapi kenyataannya itu berbeda. Setelah kematian itu ada pertanggungjawaban dan ada kehidupan. Kematian adalah kepastian yang nyata. Betapa banyak berita kematian yang sampai di telinga kita. Mungkin mengabarkan bahwa tetangga kita, kerabat kita, saudara kita atau teman kita telah meninggal dunia menghadap Allah Ta'ala. Akan tetapi betapa sedikit dari diri kita yang mampu mengambil pelajaran dari kenyataan tersebut. Saudaraku, kita tidak memungkiri bahwa datangnya kematian itu adalah pasti. Tidak ada manusia yang hidup abadi. Realita telah membuktikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, dan kelak pada hari kiamat sajalah balasan atas pahalamu akan disempurnakan. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan mendatangi kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Kemudian Allah Ta'ala akan memberitahukan kepada kalian setiap amalan yang dahulu kalian pernah kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Saudaraku, kematian itu milik setiap manusia. Semuanya akan menjumpai kematian pada saatnya. Entah di belahan bumi manakah manusia itu berada, entah bagaimanapun keadaannya, laki-laki atau perempuankah, yang atau miskinkah, tua atau mudakah, semua akan mati jika sudah tiba saatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan bagi tiap-tiap jiwa sudah ditetapkan waktu kematiannya. Jika telah tiba waktu kematian, tidak akan bisa mereka mengundurkannya ataupun mempercepat, meskipun hanya sesaat. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Saudaraku, silakan berlindung di tempat manapun, tempat yang sekiranya adalah tempat paling aman menjadi persembunyian. Mungkin kita bisa lari dari kejaran musuh, selamat dari kejaran binatang buas, lolos dari kepungan bencana alam. Namun kematian itu tetap akan menjemput diri kita jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dimanapun kalian berada, niscaya kematian itu akan mendatangi kalian meskipun kalian berlindung di balik benteng yang sangat kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Jadi buat saudara dan teman-temanku semuanya,
Ingat, sejauh-jauh kita melangkah, kematianlah yang akan mendatangi kita. Sesukses apapun kita, semiskin apapun kita, tetap kematian yang akan mendatangi kita. Hidup di dunia ini tidaklah kekal maupun abadi, saudara. Ada kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu setelah kematian kita. Jangan sampai kita lalai kepada Allah, apalagi dengan sengaja meninggalkan perintah-perintahnya. Subhanallah, sungguh celakalah orang seperti itu kelak jika dia sudah meninggal dunia. Maka nerakalah tempatnya, saudara. Nerakalah tempatnya. Banyak orang di dunia ini yang mengerti hukum-hukum Allah, namun mereka tetap saja lalai kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sungguh celakalah orang-orang seperti itu nanti. Ini adalah penjelasan yang nyata bagi kita. Ini adalah renungan kematian bagi kita. Dan itu tadi adalah firman-firman Allah untuk kita. Dari sinilah kita harus belajar bahwa hidup itu tidaklah kekal. Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya, bukan untuk yang lain, hanya untuk beribadah kepadanya. Allah akan menguji kita, siapa di antara kita yang imannya lebih kuat. Hanya itu penjelasan Allah, mengapa Allah menciptakan kita. Ingat saudara, setiap saat ajal kita pasti datang, setiap saat. Jadi sebelum semuanya itu terlambat, mari kita bertobat kepada Allah untuk melakukan segala perintah-perintahnya dan selalu menjauhi larangannya. Semoga kata-kata renungan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi suatu pelajaran bagi kita yang masih hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.